Hidup anak-anak di dalam lingkungan sebuah kelompok kultus, seperti saksi-saksi Yehua, merupakan sebuah kehidupan di dalam sebuah neraka kecil. Secara umum, anak-anak yang terlahir dari orang tua saksi-saksi Yehua mengalami eksploitasi, baik secara fisik maupun emosional. Hal ini dapat terjadi karena orang tua mereka meyakini ajaran organisasi menara pengawal. Iya, orang tua saksi Yehua, karena meyakini ajaran saksi Yehua, maka secara tidak sadar, mengeksploitasi anak-anak mereka, baik secara fisik maupun emosional. Misalnya, di dalam menjalankan ibadahnya, saksi-saksi Yehua tidak memiliki fasilitas sekolah minggu, khusus untuk anak-anak, sesuai dengan usia mereka. Oleh karena itu, ibadah anak balita dengan orang dewasa dicampur menjadi satu ibadah. Dan anak-anak balita itu diharapkan bersikap tenang dan hikmat di dalam menjalankan ibadah tersebut. Nah, karena namanya anak-anak balita, maka agak sulit mengendalikan perilaku mereka. Lalu, bagaimana orang tua mengendalikan anak-anak mereka? Ada tindakan secara fisik, seperti mencubit, sampai memukul, ataupun memarahi secara berlebihan. Pokoknya, semua upaya dilakukan untuk menertibkan anak-anak mereka. Dan namanya anak-anak, maka mereka tentunya tidak bisa diatur dengan mudah. Dan tentunya, orang tua semakin menjadi-jadi dalam upaya menertibkan anak-anaknya. Mari kita dengar kesaksian dari seorang mantan saksi Yehua, mengenai hukuman fisik yang biasa dialaminya. Saya tidak akan menayangkan secara utuh kesaksiannya itu, tetapi link video itu ada di kolom deskripsi sehingga Anda bisa mempelajarinya lebih lanjut. And in this video, I want to talk about corporal punishment. Corporal punishment, of course, being physical punishment. This is a subject I wanted to address because of its prevalence among Jehovah's Witnesses. Particularly, I would suggest children of my generation and earlier, perhaps, will be familiar with this sort of discipline. And who knows, maybe it's still going on. In my case, I was smacked as a child. I remember vividly my father bending me over his knee and taking a leather strap or a leather belt and smashing it against my backside, and it really hurt. Poin saya cukup jelas, yaitu adalah hal yang umum eksploitasi anak, terjadi di dalam kehidupan anak-anak saksi-saksi Yehua, karena keyakinan orang tua mereka. Dan jika Anda seorang Kristen yang kebetulan menyaksikan channel ini, tolong share channel ini kepada saudara Kristen, dan kerabat dekat Anda, karena hanya informasi yang benar, dan akurat tentang apa itu organisasi menara pengawal yang sebenarnya, akan mencegah orang-orang yang Anda kasihi terhindar dari jeratan dan perangkap organisasi kultus berkedok agama Kristen ini. Nah, eksploitasi anak tidak saja terjadi secara fisik, tetapi juga secara emosional. Misalnya dalam mengabar dari rumah ke rumah. Budaya kultur organisasi ini adalah mengajak anak-anak kecil untuk mengabar dari rumah ke rumah. Orang tua akan sangat bangga jika anaknya mau mengabar sejak kecil. Lalu, bagaimana jika seorang anak tidak mau? Dan bagi anak yang mau, maka akan tetap ada sebuah eksploitasi, tidak saja tenaga, tetapi juga secara emosional karena anak-anak itu seharusnya menikmati masa kecilnya secara utuh. Sekarang perhatikan sebuah video kartun, di mana seorang anak yang sedang bermain pesawat terbang, menyisihkannya, saat ayahnya mengajak untuk mengabar. Perhatikan video itu yang menggambarkan bagaimana seorang anak mempersiapkan dirinya, untuk mengabar sesuai dengan aturan dari organisasi ini. Pertanyaannya adalah, apakah anak kecil itu memang benar bersuka cita saat diajak untuk mengabar? Atau sebenarnya, ia lebih suka bermain dengan mainannya bersama-sama dengan teman-temannya. Oke Caleb, sudah saatnya kita mengabar. Apa kamu sudah siap? Kamu yakin? Sebelum mengabar, ada beberapa hal yang harus kamu tahu dulu.
kita harus ingat PPP. PPP? Iya, persiapan, penampilan, dan punya sopan santun. Nomor 1, persiapan. Itu langkah pertama supaya kita bisa mengabar dengan benar. Kalau mau kerja, kita harus siapkan alat-alat. Kita punya banyak sekali alat untuk mengabar. Tapi, jangan bingung, kita punya kotak alat bantu pengajaran. Cari alat yang tepat, jadi cepat. Setelah itu, jangan lupa untuk latih kata pengantarmu di rumah. Jangan baru latihan di depan rumah orang. Nah, kamu sudah persiapan. Sekarang kita perhatikan penampilan. Penampilan sangat penting karena kita mewakili Yehua. Kita membawa kabar baik, jadi penampilan kita juga harus baik. Yehua ingin penampilan kita rapi dan sopan. Maksudnya, yang kita pakai nggak boleh bau dan harus bersih. Pakaian harus pas, tapi jangan terlalu pas. Rambut harus rapi, dan jangan pakai baju yang norak. Wah, Caleb sudah rapi. Nah, berikutnya, punya sopan santun. Kelakuan kita waktu mengabar bisa membuat nama Yehua dipuji. Jadi, kita harus selalu sopan. Jangan ngobrol atau ketawa-ketawa. Bermain. Pegang-pegang barang orang. Atau mengintip-intip. Dan jangan makan waktu mengabar. Ingat, waktu mengabar orang memperhatikan kita. Kalau kelakuan kita baik, orang mau dengar kabar baik. Apa kamu mau orang mengejek kabar baik karena kita nggak sopan? Jadi aku sudah boleh ngabar. Ya, ingat ya, PPP. Ayo kita coba. Halo, saya Caleb. Siapa nama tante? Hai Caleb, nama saya. Sekarang, marilah kita mendengar kesaksian pengalaman masa kecil dari Runi Kristianti. Apakah ia senang mengabar seperti yang digambarkan video kartun itu? Kebetulan saya kan dibesarkan di keluarga SY, jadi sudah bagian rutin. Karena kebiasaan, terlatih dari kecil pun saat itu belum penyiar, saya sudah diajak ayah saya mengabar. Minggu setelah berhimpun harus berdinas, hari libur berdinas. Juga ada jadwal rutin hanya berdinas dengan ayah saya dan partnernya, jadi bertiga. Saya diajak berkeliling mengabar sekitar kelas 3-5 SD. Karena seingat saya, kelas 6 itu saya mendaftar sekolah pelayanan teokrasi. Jadi itu pelatihan mengabar, mengajar. Ada topik yang harus disampaikan di depan panggung. Lalu ada nasihat yang harus dipenuhi. Kelas 1 SMP saya penyiar belum terbaptis, lalu kelas 1 SMA saya dibaptis, jadi saat itu sebutannya penyiar terbaptis. Kalau tidak mengabari, Yehua nggak suka, ini yang Yehua mau, kita harus ikuti perintahnya, begitu sih saya diajarkan. Kalau saya mengabar, nanti saya seneng, begitu diajarinnya. Kalau tidak mengabar, nanti utang darah, karena tidak membagikan, tanda kutip, kebenaran kepada yang berhak. Berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk mengabar? Yang pasti dalam seminggu itu ada 2 jam. Tapi di luar itu kalau ada kesempatan berdinas, di lain hari ya ikut lagi. Di luar perhimpunan yang dulu saya ikuti seminggu 3 kali. Di luar jadwal pelajaran Alkitab dari publikasi. Apakah memilih teman di luar sesama saksi-saksi Yehua saat kecil? Ada. Misalnya teman les kursus, tapi di luar itu ya tidak ada aktivitas lain. Sebatas jam sekolah, sebatas jam kursus saja.
mengapa tidak boleh berteman di luar saksi-saksi Yehova? Pertemanan dan pergaulan ini bagian yang menarik ya. Jadi pertemanan dan pergaulan bagian yang terbatas dan dibatasi. Semasa sekolah saya tidak ada aktivitas lain bersama dengan teman-teman karena memang kami tidak bergaul akrab dengan mereka yang non-saksi. Istilahnya mereka yang di luar non-saksi itu orang dunia tua. Karena mereka itu nanti akan dibinasakan. Jadi buat apa terlalu dekat atau terlalu akrab? Percuma gitu. Jadi waktu kami dihabiskan untuk studi, yaitu belajar dari publikasi Saksi Yehova, harus persiapan perhimpunan. Bahkan kalau itu hari perhimpunan, saya ada jadwal tidur siang supaya malam perhimpunan itu saya tidak mengantuk dan tetap terjaga. Nah, saya ingat ayah saya selalu kembali dari pekerjaannya ke rumah sekadar memastikan dan menemani saya tidur siang. Jadi dia pengen sekali saya jadi saksi ya. Jadi hari-hari perhimpunan saya itu cukup stres karena dipaksa untuk tidur siang. Seperti itu. Contoh apa yang ingin saya lakukan tapi terhalang karena wajib berdinas? Oke, karena pergaulan dibatasi, saya tidak pernah menghadiri acara ulang tahun. Tidak pernah kasih kado. Ikut ekskul juga tidak diperbolehkan karena kebanyakan jatuhnya hari Minggu. Waktunya berhimpun dan berdinas. Kalau ada acara wisata atau perpisahan itu susah sekali minta izinnya sama orang tua saya ya. Terutama ayah. Kadang harus berstrategi gitu jadinya. Nah, jadi saya tidak bisa punya pertemanan karena memang tidak dibangun. Karena hal normal yang dilakukan orang-orang sana di luar untuk berteman ya tidak kita lakukan. Saya juga melewatkan kesempatan untuk melakukan yang saya suka dan saya bisa. Contohnya saya senang tampil menari, tapi pentas sering jatuhnya hari Minggu. Saya senang bernyanyi, saat SMA saya ditawari teman untuk manggung di kafe, tapi juga saya tolak. Begitulah. Nah, kalaupun ada tanggal merah, kita dianjurkan untuk tidak buat acara. Karena nanti justru terlihat seperti ada perayaan, merayakan hari raya gitu. Tapi justru adanya pemusatan, giat berdinas. Nah, jadi gimana nih Saksi Yehova bikin acara? Ada tentunya, tapi tidak terlalu sering. Kalau melepas salah satu anggota ke kota lain atau ke battle, nah mereka pesen cake, pasang hiasan, dan balon-balon, kayak ultah justru. Ya, untuk saya Saksi Yehova itu abnormal ya, yang normal aja enggak. Gitu. Jadi di luar Saksi Yehova saya tidak bisa sungguh-sungguh berteman dan di sidang pun saya sendiri. Orang sidang tidak peduli, orang tua juga tidak. Karena ilmu parentingnya juga pasti terbatas. Mereka sibuk jadi perintis, jadi mereka pun tidak memikirkan atau membantu saya untuk punya teman. Kadang mereka bikin pelajaran keluarga, lalu mengundang muda-mudi dari sidang lain, membahas dan mempersiapkan komentar di perhimpunan. Materinya bikin saya bosen dan ngantuk. Nah, lucunya saat ada kesempatan memperluas pergaulan, seperti saat kebaktian, orang tua saya tidak suka kalau kami jalan-jalan bergaul. Saya sih disuruh duduk manis, jangan jalan-jalan, jangan pecicilan, jangan kecentilan, kecuali kalau ke toilet. Nah, jadi gimana saya mau punya teman? Nah, kadang memang saya keluar kota, ke tempat kakak saya, di mana di sana lebih banyak muda-mudinya. Tapi itu kan beberapa bulan sekali, bukan sehari-hari. Nah, jadi kondisi seperti itu akhirnya saya tidak termotivasi punya teman. Cenderung takut membuka diri, curigaan sama orang. Tidak tahu gimana membangun hubungan, tidak paham seni berkomunikasi, karena semua percuma. Sebaik apapun orangnya, selama dia bukan saksi, percuma. Gitu. Sebaliknya, ayah saya sangat percaya selama saya bergaul dengan saksi. Jadi semalam apapun gak pernah dicariin. Tapi yang saya amati dari hal itu, beliau mudah percaya sama saksi. Kurang memahami jenis-jenis orang, dan akhirnya beliau sering ditipu dan sering bertemu dengan orang yang salah. Nah, itu jadi pelajaran buat saya. Saya tidak mau seperti itu. Maka jelang proses saya mundurkan diri dari saksi, saya benar-benar belajar mengasah keterampilan pergaulan dan komunikasi saya. Saya itu belajar ilmu-ilmu soal hubungan manusia, komunikasi, dan sejenisnya. Saya ikutin kelasnya, workshopnya, seminarnya, baca bukunya, ikut webinarnya.
Hasilnya selain hubungan yang lebih baik dan berkualitas, saya lebih bisa mencintai diri sendiri, itu yang paling penting. Saya tidak membenci diri saya lagi, begitu. Jadi sehingga sekarang saya lebih mampu bisa menjaga relasi dan akhirnya itu kembali menjadi berkat buat saya. Apakah saya suka dinas? Saya tidak menyukai dinas. Kenapa? Karena pertama itu bukan minat dan ketertarikan saya. Kedua, saya sungkan mengurusi keyakinan orang lain. Bukan saya tidak suka diskusi ya, tapi kalau kepada orang yang belum dikenal, kita ketuk rumahnya untuk tiba-tiba diskusi, saya secara pribadi merasa mengganggu mereka, karena saya sendiri pun tidak senang didatangi tiba-tiba gitu, seperti itu. Apa yang menghambat tumbuh kembang kejiwaan anak-anak saksi? Walah, banyak sekali. Dari kecil kan sudah ditekan untuk berbeda. Itu saja sudah tantangan. Tidak ikut ulang tahun, tidak kasih kado, tidak kasih ucapan selamat ulang tahun, seperti itu. Lalu harus mengabar, yang belum tentu anak-anak suka. Parenting orang tuanya pun belum tentu cukup ya untuk mendampingi anak-anak melewati itu semua, gitu. Semua hal dibatasi walau atas nama kasih, tapi menghalangi manusia berkembang itu menurut saya bukan kasih sama sekali. Di Saksi Yehua saya merasa tidak bisa berkembang. Pertemanan, pergaulan dibatasi, tidak leluasa memilih dan punya teman. Pendidikan dibatasi, gak boleh berpendidikan tinggi, pekerjaan dibatasi, cari kerjaan yang masih bikin kita bisa berhimpun dan berdinas. Hobi dan kegemaran dibatasi, jangan yang keduniawian, seperti itu. Nah, kalau diperlakukan demikian, bisa sehat tidak tuh kejiwaan anak-anak? Oh, sukacitanya banyak, tapi duka cita juga lebih banyak. Sukacita kalau bertemu dengan penghuni rumah yang baik, ramah, santun, pintar, senang ngobrol, bisa berlama-lama di satu tempat biar jam dinasnya ngumpul. Sukacita kalau dinas bisa segera berjalan, misalnya saat mulai di minimarket, coffee shop, atau di jalan terus orangnya menanggapi gitu. Nah, itu seneng lah gitu, karena jam langsung berjalan kan. Lalu sukacita kalau yang datang ke pemusatannya banyak. Pemusatan itu pertemuan kecil sebelum berdinas. Seperti kalau banyaknya seperti berhimpun, nah seru lah gitu. Tapi itu jarang sekali terjadi. Nah, setelahnya biasanya rame-rame kita makan-makan. Nah, seperti itu sih senengnya. Kalau bagian duka citanya, kalau saya saat remaja saat itu tidak punya teman sebaya di sidang karena saya sendiri. Nah, jadi gak ada yang peduli, gak kelihatan lah gitu. Jadi untuk aktivitas rohani seperti berdinas, seringnya dengan yang itu lagi. Kalaupun dengan ayah saya ya, saya akhirnya cuma jadi pendengar dan pengamat aja. Lalu sebenarnya saat mengabar, kan kita random ya ketemu orang, alias untung-untungan. Kita gak tahu yang buka pintu siapa. Tahu-tahu surprise gitu. Bisa jadi penghuni rumahnya baik, tapi ada juga yang galak atau yang kritis. Yang jadi ingat saya satu hal, saat berdinas, ada tuan rumah yang berkomentar, "Dek, mudah-mudahan cepat bertobat ya. Coba dipelajari lagi sendiri apa yang kamu imani itu. Saya hanya bisa bawakan dalam doa." Nah, sekarang rasanya pengen banget ketemu lagi sama ibu itu, pengen bilang bahwa saya sekarang sudah bertobat. Oke. Kemudian yang terjadi pada saya adalah sesuatu yang tidak terlupakan. Saya sering ditegur ayah saya kalau jam dinas saya di bawah rata-rata nasional. Saya sering didorong-dorong untuk merintis yang mana kuota jam saat itu sekitar 50 jam. Ngomongnya sih gampang, 50 jam itu gak sampai 3 hari. Ya pada prakteknya kan gak itu diselesaikan juga dalam 3 hari toh, gitu. Jangankan segitulah, 2 jam dinas aja sih sebenarnya udah gelisah. Kalau emang orangnya suka ngabar seperti ayah saya ya monggo. Tapi bukan berarti saya juga harus suka kan. Sekalinya di bawah rata-rata komentarnya pasti negatif. Terlalu banyak nonton lah, terlalu sibuk urusan dunia, kering makanan rohani, dan lain-lain. Pokoknya judgmental banget. Akhirnya saya berdinas, sekedar terpaksa mengikuti standar jam nasional, biar ayah saya gak banyak komentar. Jadi saya lakukan bukan memang saya senang atau bukan dari hati.
Pernah suatu kali jam saya di bawah rata-rata nasional. Nah, saat saya baru melewati pagar balai kerajaan, ada seorang penatua menyambut saya sambil menyalami. Dia bilang, "Saudari Runi, kenapa jamnya hanya sekian?" Wah, saya kaget banget dengan komentar dia. Bukannya memahami kendala saya, tapi kenapa justru dia yang komplain gitu, yang mengeluh. Di situ saya berpikir, emangnya Allah saya, pemilik alam semesta ini, kenapa butuh jam dinas saya sih? Gitu. Jadi saya makin gerah. Lalu pernah juga setelah saya sakit beberapa waktu, setoran jam saya itu kecil sekali. Karena pemulihannya saat itu memang perlu cukup waktu. Nah, tidak berapa lama saya digembalakan 2 penatua. Alasannya sih untuk menyemangati saya berdinas. Tapi dengan begitu saya merasa ditekan ya, merasa tidak cukup baik. Jadi lama-lama saya makin sebel berdinas. Yang saya pikirkan tentang mengabar, secara pribadi saya kurang nyaman mendatangi orang yang belum saya kenal. Dari rumah ke rumah, seolah mengoreksi iman mereka gitu loh. Andaipun saya di posisi yang didatangi, saya merasa tidak nyaman juga. Lagi beraktivitas lain, tiba-tiba disela dengan pertanyaan-pertanyaan, apa tujuan hidup ini, apa masa depan Anda, bagaimana pendapat Anda tentang A, B, C. Ya, saya merasa itu bukan waktu dan tempatnya saja. Gitu. Mengabar bukan aktivitas favorit saya semasa saya jadi saksi Yehova. Pakaian dan dandan, bahkan kondisi Alkitab juga kita harus perhatikan. Pakaian dan dandanan yang juga bukan pilihan saya. Tapi untungnya sekarang saya tidak perlu mengabar lagi dan saya bahagia sekali.